Konon, para makhluk gaib mampu mengetahui seseorang yang memiliki kemampuan mata batin. Tidak hanya itu, makhluk gaib juga sangat tertarik untuk mendekati orang-orang yang bisa melihat keberadaan sosok makhluk astral. Simak pengalaman Abdul saat dia melihat penampakan sosok astral hanya di About Mail. Halo, perkenalkan, namaku Dava, dan aku salah satu mahasiswa farmasi yang sedang menyelesaikan keprofesianku untuk jadi apoteker. Kali ini, aku mau berbagi cerita bukan cerita yang aku alamin. Tapi cerita seram ini adalah cerita horor paling logis dan masuk akal yang dialami oleh sepupuku saat umurnya masih 11 tahun. Sepupuku ini merupakan anak dari bibiku yang tinggal di salah satu kompleks di daerah Lembang, Bandung. Dari sekian banyak paman dan bibiku, sepupuku ini adalah salah satu yang paling dekat dengan hal-hal gaib. Memang ada beberapa anggota dari keluarga besarku ini yang berhubungan dengan hal kronik, sehingga akhirnya kemampuan itu turun ke sepupuku ini. Dan dia baru sadar kalau dia memiliki kemampuan mata batin saat umurnya 11 tahun. Kisah horor ini dimulai dari suatu sore, mendekati senja. Saat itu sepupuku namanya Abdul. Dia baru saja pulang bermain bersama dengan teman-teman satu komplek. Dia tinggal di sebuah komplek yang tidak terlalu besar, tapi komplek ini juga cukup padat karena hampir tiap rumah sudah terisi oleh warga-warga di situ. Rumah Abdul ini berada di ujung atas komplek dan tentu saja untuk pulang dari bermain, Abdul harus berjalan lumayan jauh dari lapangan tempat dia bermain. Di perjalanan pulang, rute yang biasanya dia lewati memang selalu melewati salah satu rumah yang tidak berpenghuni atau rumah yang tidak laku, sehingga rumah itu tidak pernah ditinggali karena memang lokasinya yang tidak baik. Karena masih banyak orang yang percaya rumah yang lokasinya tusuk sate itu biasanya membawa hal-hal yang tidak baik, entah angker atau mungkin hal-hal yang sifatnya sial. Oleh karena itu rumah ini menjadi salah satu rumah yang tidak ditinggali oleh siapapun di komplek itu. Padahal rumah yang lain sudah terisi semua. Nah, saat Abdul pulang dari bermain, setahu dia rumah itu kosong. Namun anehnya pada saat dia melewati rumah itu, dia melihat di bagian kaca rumah, terlihat jelas ada seorang wanita yang sedang berdiri dengan posisi membelakangi jendela. Jadi Abdul bisa melihat sosok itu yang sedang berdiri di jendela, tapi membelakangi. Yang terlihat hanya rambut panjangnya beserta dengan pakaian seperti orang pada umumnya. Si wanita itu dengan kondisi tertunduk, tapi terlihat dari lengannya kulitnya sangat pucat. Saat itu Abdul hanya berpikir kalau itu adalah tetangga baru, orang baru yang menempati rumah yang sudah lama kosong. Abdul tidak begitu peduli dengan hal tersebut, sampai akhirnya dia sampai di rumah. Ibunya juga sempat menanyakan kenapa pulangnya sudah telat banget. Sudah hampir maghrib, Abdul menjawab tadi sempat melihat ada seseorang di rumah kosong di rumah tusuk sate. Dia melihat ada wanita yang baru pindah ke rumah itu. Mendengar cerita Abdul, ibunya sempat kaget. Karena setahu ibu Abdul, tidak ada kabar-kabar dari para tetangga akan ada keluarga baru atau orang baru yang menempati rumah tusuk sate itu. Namun ibu Abdul tidak ingin membuat anaknya ketakutan. Dan dia berusaha untuk tidak membahas masalah rumah tusuk sate itu lagi. Setelah itu Abdul mandi, dan setelah mandi dia duduk di depan TV sambil menonton siaran TV. Saat lagi asik-asiknya nonton, tiba-tiba saja Abdul merasa merinding, dan dia merasa kakinya ada yang menyentuh sesuatu yang tajam, tapi dari arah bawah. Saat Abdul menoleh ke bawah, melihat ke arah kakinya, jelas sekali dia melihat ada sosok makhluk astral dengan kuku panjang yang berada di bawah kakinya, sedang memegang kaki Abdul. Dari penampakan yang Abdul lihat, sosok itu berwarna hijau gelap dengan tangannya penuh dengan luka atau borok. Melihat penampakan itu, Abdul segera berteriak sambil memanggil ibunya yang saat itu sedang ada di dapur. Kemudian Abdul menceritakan kejadian aneh yang baru saja dialami. Ibu Abdul hanya bisa mencoba untuk menenangkan anaknya. Setelah suasana sedikit lebih tenang, ayah Abdul mengajak Abdul untuk sholat ke masjid. Abdul dan ayahnya pergi ke masjid. Saat itu menunjukkan waktu maghrib. Sampai di masjid, dia berwudu bersama ayahnya dan bersiap-siap untuk mengikuti sholat maghrib berjamaah. Ketika masuk ke masjid, yang Abdul lihat membuat dia heran dan kaget. Karena saat dia melihat ke dalam masjid, suasana di dalam masjid sangat rem. Padahal setahu dia, penduduk komplek itu tidak sebanyak itu, tidak sebanyak jumlah jemaah di masjid saat itu.
Tapi lagi-lagi Abdul tidak berpikir yang aneh-aneh. Dia kemudian mengikuti ayahnya untuk segera pergi ke saf sholat. Saat bersiap-siap sholat, Abdul iseng melihat ke arah kiri dan kanan. Betapa terkejutnya Abdul saat dia melihat kalau ternyata tidak semua orang yang mengikuti sholat tersebut bentuk tubuhnya sama. Semua memiliki bentuk tubuh yang aneh, tidak seperti manusia pada umumnya. Ada yang bentuk badannya gepan. Semakin Abdul perhatikan satu persatu jemaah yang ada di dalam masjid itu, semakin dia merasa bahwa itu bukan manusia, tapi sosok astral. Karena syok dengan kejadian itu, setelah sholat di masjid, Abdul menceritakan pengalaman aneh, pengalaman gaib yang baru saja dia alami di masjid. Mendengar hal tersebut, ayah Abdul buru-buru langsung menemui ustadz yang kiranya bisa membantu menangani masalah yang Abdul alami. Mendengar hal tersebut, ayah Abdul buru-buru langsung menemui ustadz untuk meminta bantuannya. Abdul kemudian menceritakan pengalaman aneh yang dia mulai rasakan beberapa hari ini. Dia mulai bisa melihat banyak sosok-sosok astral di sekitarnya. Ustadz yang mendengarkan cerita dari Abdul, dia merasa bahwa mata batin Abdul terbuka. Ustadz memperkirakan bahwa sisi klonik dari keluarga besarnya akhirnya turun ke Abdul secara acak. Oleh karena itu, Abdul bisa melihat hal-hal yang aneh yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa pada umumnya. Mata batin Abdul sedang terbuka. Dan itulah sebabnya beberapa makhluk gaib berusaha untuk mendekati dan menampakkan dirinya kepada Abdul. Ya, karena makhluk gaib tertarik untuk mendekati orang-orang yang memiliki kemampuan mata batin. Tidak hanya satu atau dua makhluk saja yang akan menghampiri orang tersebut, bahkan lebih banyak lagi jumlahnya. Ustaz juga bercerita, iman seseorang akan sangat berpengaruh terhadap orang yang dibuka mata batinnya atau orang yang terbuka mata batinnya. Kalau imannya tidak kuat, bukan hanya diganggu saja, bahkan makhluk gaib tidak segan-segan untuk merasuki tubuh orang tersebut. Orang yang baru terbuka mata batinnya pasti akan shock, karena dia akan dengan mudahnya melihat hal-hal gaib yang selama ini tidak bisa dilihat. Dari kejadian tersebut, atas kesepakatan bersama, akhirnya mata batin Abdul ditutup oleh Ustaz, karena takutnya nanti Abdul akan mengalami stres akibat dari kemampuannya tersebut. Hingga saat ini, Abdul sudah tidak bisa melihat hal-hal tersebut, namun dia masih bisa merasakan keberadaan entitas-entitas itu.